Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi bakteri serta peranannya dalam kehidupan. Kita bahas dulu yang pertama, klasifikasi bakteri sejati. Yang pertama, berdasarkan pembandingan signature sequence dalam RNA ribosomal. Ada Proteobacteria, bakteri gram positif, Spirochetes, Chlamydias, dan Cyanobacteria. Yang kedua, berdasarkan sumber nutrisinya, ada bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan oksigennya, ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Selanjutnya, peranan bakteri dalam kehidupan. Yang pertama, bakteri yang menguntungkan. Ada di bidang industri makanan, di bidang obat-obatan dan vitamin, di bidang pertanian, dalam pembuatan biogas dan sebagai pengurai. Yang kedua, bakteri yang merugikan. Ada mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, dan bakteri yang merusak makanan. Peranan bakteri di bidang industri makanan. Ada yang pertama, Lactobacillus casei. Fungsinya berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Yang kedua, Acetobacter psilinum. Ini berperan dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Ada Streptococcus lactis. Ini berperan dalam pembuatan keju dan mentega. Ada Lactobacillus bulgaricus. Berperan dalam pembuatan yogurt, susu asam. Spirulina. Berperan dalam pembuatan protein sel tunggal. Peranan bakteri di bidang obat-obatan dan vitamin. Ada Streptomyces aureofaciens, berperan dalam pembuatan antibiotik aureomycin. Bacillus brevis, berperan dalam pembuatan antibiotik tirotrisin. Bacillus subtilis, berperan dalam pembuatan antibiotik bacitracin. Bacillus polymixa, berperan dalam pembuatan antibiotik polymyxin. Streptomyces griseus berperan dalam pembuatan antibiotik streptomycin. Selanjutnya, peranan bakteri di bidang pertanian. Ada Rhizobium leguminosarum. Fungsinya membentuk simbiosis dengan akar tumbuhan Leguminosae dan mengikat nitrogen bebas. Azotobacter chlorococcum. Fungsinya menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen di udara. Nitrosomonas membantu proses pembentukan senyawa nitrat dalam tanah. Peranan bakteri dalam pembuatan biogas dan sebagai pengurai. Ada Escherichia coli. Fungsinya membusukkan sisa makanan di usus besar, membantu pembentukan vitamin. Methanobacterium. Fungsinya membusukkan sampah daun dan kotoran hewan. Methanobacterium ruminatum menguraikan asam cuka menjadi metana dan karbon dioksida. Peranan bakteri yang mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama ada Vibrio cholera, penyakit yang ditimbulkan kolera. Mycobacterium tuberculosis, penyakit yang ditimbulkan TBC. Shigella dysenteria, penyakit yang ditimbulkan disentri. Salmonella pulorum, penyakit yang ditimbulkan berak kapur. Erwinia thracephila, penyakit yang ditimbulkan busuk pada daun tanaman. Peranan bakteri yang merusak makanan. Ada Clostridium botulinum.
Fungsinya merusak makanan yang dikalengkan. Ada Leuconostomus mesenteroides. Fungsinya merusak makanan sehingga menjadi basi. Enterobacter aerogenes. Fungsinya mengakibatkan air susu menjadi berlendir. Cara mengatasi bakteri yang merugikan. Yang pertama, dengan pengawetan makanan. Yang kedua, dengan imunisasi. Yang ketiga, dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan. Kita bahas dulu yang pertama, pengawetan makanan. Ada yang pertama, pendinginan. Yang kedua, pemanasan. Yang ketiga, pengeringan. Yang keempat, pengalengan. Yang kelima, pengasinan. Yang keenam, pemanisan. Yang ketujuh, pengasaman. Dan yang kedelapan, fermentasi. Cara yang kedua ada imunisasi. Usaha untuk memperoleh kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satu cara imunisasi dengan melakukan vaksinasi. Yang ketiga, dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan. Itulah tadi mengenai klasifikasi bakteri, peranan bakteri dalam kehidupan, dan cara mengatasi bakteri merugikan. Supaya teman-teman dapat memahami apa yang telah kita pelajari, cobalah jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan 3 klasifikasi bakteri. Yang kedua, jelaskan peranan bakteri di bidang industri makanan. Yang ketiga, jelaskan 3 cara mengatasi bakteri yang merugikan. Nah, teman-teman, selamat belajar. Namun, sebelum itu, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari kami. Semoga sukses dan sehat selalu.